Ini adalah kisah tentang Phaeton, anak dewa matahari yang berusaha untuk mengendarai kereta matahari ayahnya. Dalam mitologi Yunani, Phaeton adalah anak bungsu dan putra satu-satunya dari dewa matahari, Helios dan Clement. Phaeton memiliki 7 orang saudara perempuan yang dikenal sebagai para Heliades. Ia juga memiliki seorang sahabat yang bernama Ephesios, anak dari Zeus dan Io. Setelah Phaeton lahir, Helios pun kembali ke langit dan Clement lalu menikah dengan Raja Merops dari Ethiopia. Karena bukan putra kandung dari Raja Merops, Phaeton pun sering diejek oleh teman-temannya, bahkan oleh sahabatnya sendiri. Clement, ibunya, lalu bercerita padanya bahwa sebenarnya ia adalah anak dari Helios, sang dewa matahari. Mendengar hal itu, Phaeton kemudian memberitahu teman-temannya bahwa dirinya adalah anak dari dewa matahari. Tetapi Ephesios yang melakukan ceritanya meminta Phaeton untuk membuktikan kalau dirinya memang benar adalah anak dari Helios. Phaeton pun lalu memberitahu ibunya bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya. Dan dengan restu ibunya, Phaeton pun berangkat menuju ke istana Helios. Helios lalu menyambut dengan gembira kedatangan anaknya tersebut. Setelah mendengar cerita Phaeton, Helios pun kemudian bersumpah atas nama sungai Styx bahwa ia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Phaeton sebagai bukti bahwa Phaeton adalah benar-benar keturunannya. Phaeton pun kemudian membuat satu permohonan kepada ayahnya. Ia meminta kepada ayahnya agar ia dapat mengendarai kereta matahari ayahnya selama sehari. Helios tahu bahwa tidak ada satupun dewa yang dapat mengendalikan kuda-kuda yang menarik keretanya. Oleh karena itu, ia pun lalu memujuk anaknya untuk mempertimbangkan kembali permintaannya. Tetapi Phaeton menolak. Ia bersikeras untuk mengendarai kereta ayahnya itu. Helios yang terlanjur bersumpah atas nama sungai Styx tidak dapat membatalkan sumpahnya tersebut. Ia pun terpaksa menyetujui permintaan anaknya itu. Helios kemudian melepaskan keempat kudanya, yaitu Pheres, Eos, Athene, dan Falcon. Ia lalu memberi makan keempat kudanya itu dan memakaikan tali kekangnya. Setelah itu, Helios pun berpesan kepada Phaeton putranya untuk memegang erat tali kekang kuda-kuda itu. Karena kuda-kuda tersebut bergerak bebas sesuai dengan kehendak mereka. Helios lalu menjelaskan rute-rute yang harus dilalui oleh Phaeton agar alam tetap seimbang, dan meminta Phaeton untuk mengingat baik-baik pesannya itu. Phaeton pun dengan gembira duduk di balik kemudi, dan keempat kuda penarik kereta matahari kemudian melesat ke langit. Kuda-kuda itu berlari dengan kencang. Mereka bergerak naik dan turun sesuka hati, dan Phaeton pun tidak dapat mengendalikan kuda-kudanya itu. Ketika kereta mataharinya terlalu dekat dengan bumi, maka bumi pun terbakar dan menghanguskan dataran Afrika menjadi gurun. Ketika kereta matahari tersebut melaju terlalu tinggi, maka bumi mulai membeku. Terkejut dengan kejadian tersebut, Zeus lalu melepaskan salah satu petirnya. Petir itu kemudian menyambar Phaeton. Lalu, tubuh tak bernyawa putri Helios pun terjun ke bumi dan jatuh ke sungai Eridanus atau sungai Po. Helios yang berduka atas kematian anaknya pun menolak untuk mengemudikan keretanya selama berhari-hari. Akibatnya, bumi diliputi oleh kegelapan selama berhari-hari. Zeus meminta Helios untuk memasang kembali kudanya. Tetapi, Helios yang menyalahkan Zeus atas kematian putranya menolak untuk melakukan hal itu. Meskipun Zeus menjelaskan bahwa hal yang dilakukannya itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi, tetapi Helios tetap tidak ingin mendengarkan penjelasan tersebut. Namun, setelah banyak dewa dan dewi Olympus yang memohon kepadanya, akhirnya Helios pun kembali mengemudikan keretanya. Bukan hanya Helios yang bersedih atas kematian Phaeton, para Heliades, saudara perempuan Phaeton, juga turut berduka. Mereka pergi ke tempat Phaeton jatuh. Dan selama 4 bulan, mereka tinggal dan berduka di sana. Mereka menangis dan meratapi kematian Phaeton tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian, ketika mereka mencoba untuk bergerak, mereka baru sadar bahwa mereka sudah terpaku di tanah dan berubah menjadi pohon. Ibu mereka yang melihat hal itu mencoba untuk membebaskan putri-putrinya dengan mematahkan cabang-cabang yang sudah terbentuk. Tetapi ia tetap tidak dapat menghentikan perubahan anak-anaknya tersebut. Disebutkan bahwa Zeus yang merasa kasihan pada saudara perempuan Phaeton lalu mengubah mereka menjadi pohon poplar yang menangis. Dikisahkan pula bahwa Cycnus, seorang pria yang merupakan kekasih Phaeton, juga sangat berduka atas kematian Phaeton. Cycnus berkabung untuk Phaeton sampai usia tuanya. Kemudian ia berubah menjadi angsa dengan rambut putih sebagai bulunya. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.